Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang ekonomi politik neoliberalisme, yang beranggotakan Rani Novitasari, Muhammad Ali Yusuf Tobroni, Alda Heriatma, dan Indah Ayu Wardani. Yang pertama yaitu memahami ordo liberalisme menurut mazhab Freiburg. Sebutan lainnya adalah neoliberal. Perbedaan yang mendasar dari pemikiran ordo liberal sesuai mazhab Freiburg ini dibandingkan dengan pandangan liberal klasik dan neoklasik ialah bahwa pandangan ordo liberal itu sudah mengakomodasi kritik yang dilancarkan pakar-pakar sosialis Marxis terhadap liberalisme klasik. Jadi kalau pemikiran aliran neoklasik masih dalam rangka ekonomi pasar, sistem yang diusung aliran ordoliberalisme ialah ekonomi pasar sosialis, yaitu sebuah sistem ekonomi bebas, namun dijaga dengan berbagai regulasi pemerintah agar terhindar dari konsentrasi kekuasaan ekonomi sekaligus untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Pakar-pakar penggagas ordoliberalisme tidak percaya bahwa pasar dan persaingan atau kompetisi sebagai suatu yang alami dan berjalan menurut hukum universal. Bagi mereka, pasar hanya merupakan salah satu dari berbagai model hubungan sosial yang merupakan hasil bentukan manusia. Karena pasar ini menimbulkan hasil cipta manusia, bukan sesuatu yang alami, maka lembaga yang bernama pasar ini bisa saja dihapuskan atau dibatalkan. Berbeda dengan aliran liberalisme klasik, ordo liberal menolak konsepsi sejarah yang menganggap bahwa perubahan sosial berasal dari proses perubahan ekonomi kapitalis. Bagi mereka, sejarah kapitalis adalah sejarah institusional ekonomi di mana antara ekonomi dan infrastruktur sosial terdapat kaitan sebab akibat yang berlaku timbal balik, bukan berjalan searah. Jika demikian halnya, kinerja kapitalis tidak berasal dari logika kapital, sebab transaksi ekonomi hanya salah satu dari berbagai bentuk relasi sosial. Yang selanjutnya yaitu neoliberalisme anti negara. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh neoliberalisme. Sejarah terbentuknya kelompok pendukung neoliberalisme ini mulai ketika pada tahun 47 Friedrich August von Hayek adalah seorang ekonomi Australia yang mengundang beberapa pakar dari Amerika Utara dan Eropa untuk menghadiri sebuah konferensi di Mont Pelerin, Swiss. Nah, pakar dari berbagai latar belakang keahlian tersebut diantaranya adalah Milton Friedman, Josh Stiegler, Lion Rabbit, Lewin von Mises, dan lain sebagainya. Dari hasil konferensi ini maka terbentuklah kelompok yang dinamakan The Mont Pelerin Society atau MPS. Nah, orang-orang inilah yang menjadi aktor-aktor intelektual atau think tank di balik munculnya paham ini. Dari kelompok yang mereka bentuk itu, kemudian muncul pemikiran yang mempengaruhi hampir seluruh belahan bumi pada saat ini. Selanjutnya yaitu gerakan anti negara. Dalam neoliberalisme juga memperdebatkan tentang peran negara dalam urusan ekonomi. Sama seperti perdebatan pada aliran yang sebelumnya, negara menjadi salah satu objek bahasan dalam neoliberalisme. Jika dalam ajaran liberalisme klasik dikatakan bahwa negara harus lepas tangan karena pasar bisa mengurus dirinya sendiri, maka di neoliberalisme jauh lebih radikal dengan mengatakan bahwa negara sebagai penyebab utama kegagalan ekonomi. Adanya negara membatasi individu dalam melakukan praktik ekonomi. Itulah sebabnya aliran ini juga menginginkan adanya perdagangan bebas dengan maksud agar sekat-sekat negara tidak menjadi hambatan dalam mengejar keuntungan pribadi. Nah, terdapat 4 prinsip neoliberalisme meliputi 1. Keyakinan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dari luar, misalnya politik, agama, negara, dan lain-lain. Yang kedua, keyakinan akan negara hukum dan pemerintah berdasarkan hukum. Yang ketiga, keyakinan untuk memperjuangkan kekuasaan negara secara minimal dalam melakukan intervensi. Dan yang keempat adalah keyakinan akan hak milik pribadi sebagai pengakuan terhadap hak-hak fundamental manusia sebagai pribadi.
Selanjutnya adalah perkembangan spirit kapitalisme. Spirit kapitalisme dimulai pada abad pencerahan di Eropa, abad ke-18. Abad pencerahan ditandai oleh tumbuhnya dan berkembangnya masyarakat industrial di Eropa, terutama di Inggris, yang didorong oleh berbagai penemuan atau inovasi baru seperti penemuan alat atau mesin uap, dan inovasi lainnya. Sebagai dampak dan ditemukannya berbagai macam inovasi tersebut, teknologi berproduksi menjadi semakin maju. Kemajuan industri pada abad ke-18 di Eropa, terutama di Inggris, ditandai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan intervensi negara pada level minimal, yang sesuai dengan pandangan liberal klasik Adam Smith. Kegiatan ekonomi akan lebih berkembang jika diserahkan pada pelaku-pelaku ekonomi sesuai kepentingan masing-masing. Walau tiap orang bertindak atas dorongan mencari yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Adanya kompetisi secara sehat dan bekerjanya mekanisme pasar akan menjamin terciptanya keseimbangan yang membahagiakan semua pihak. Sistem ini juga dianggap paling efisien sesuai kriteria Pareto optimum. Selanjutnya, pengaruh Thatcher dan Reagan. Semangat kapitalisme dan kejayaan neoliberalisme mencapai puncaknya pada era pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Thatcher dan Reagan sama-sama menginginkan agar peran negara dikembalikan pada fungsi aslinya. Demi efisiensi, Thatcher dan Reagan rela untuk menyerahkan pengelolaan program-program sosial pada swasta ketimbang pelayanan publik. Berbagai pengeluaran sosial dipotong, sebab program-program sosial tersebut dalam pandangan mereka hanya akan menciptakan ketergantungan yang dapat menyebabkan mandeknya pertumbuhan ekonomi. Oleh Thatcher dan Reagan, ketergantungan ini diganti dengan kemandirian. Langsung ditolak pada tataran ideologi. Caranya ialah dengan mengganti fungsi pemerintah yang di bawah rezim Thatcher dan Reagan tidak lagi diberi peran dalam melakukan retribusi kekayaan. Selanjutnya, pengurangan tanggung jawab sosial pemerintah. Sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan yang telah dilancarkan oleh Thatcher dan Reagan, negara tidak lagi bertanggung jawab untuk membantu orang-orang yang tidak produktif. Peran pemerintah dibatasi hanya untuk menciptakan sebuah kerangka, di mana tiap orang bisa bekerja dengan baik, mengejar tujuan masing-masing. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa gagasan neoliberalisme tentang pengurangan campur tangan pemerintah tidaklah berarti menghapuskan semua kekuasaan pemerintah. Tugas klasik pemerintah sebagai penjaga malam atau anjing penjaga tetap dipertahankan dan bahkan ditambah dengan tugas lain, yaitu mengembangkan teknik-teknik baru dalam mengontrol warga tanpa negara harus bertanggung jawab pada mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin D, yaitu meluasnya pengaruh neoliberalisme. Dengan semakin meluasnya pengadopsian model neoliberalisme di Eropa, di Prancis, Jospin mengatakan ya untuk pasar, tetapi mengatakan tidak untuk masyarakat pusat. Artinya apa? Ia masih melakukan intervensi terhadap pasar tenaga kerja dan mempertahankan tingkat pajak yang relatif tinggi. Walaupun ada yang masih ingin mempertahankan negara bagian yang menjalankan program kesejahteraan, sebagian besar pemimpin di negara-negara Eropa sudah banyak menggunakan kebijakan-kebijakan yang relatif liberal. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir di seluruh Eropa muncul gerakan deregulasi, privatisasi, dan pembatasan program-program kesejahteraan, selain membatasi peran negara dalam ekonomi.
Sebab mulai banyak yang percaya bahwa korporasi swasta lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan negara itu sendiri. Dari bantuan ke berdagang. Bersamaan dengan bangkitnya ideologi neoliberalisme dan diagendakannya ekonomi pasar bebas oleh WTO, berubah pula visi pemberian bantuan oleh negara-negara maju kepada negara yang sedang berkembang. Yang jelas, bantuan dari lembaga-lembaga peminjam internasional seperti Bank Dunia dan IMF dikurangi oleh negara-negara maju. Bantuan yang diberikan kepada negara berkembang hanya diberikan dengan syarat harus ada perubahan politik. Dalam paradigma keunggulan kompetitif, negara tidak hanya berdagang tetapi harus bersaing. Tuntutan perubahan politik yang demokratis dan tata cara pemerintahan yang baik, yang pada awalnya bersifat netral, sekarang berubah menjadi tuntutan yang bermuatan agenda neoliberalisme untuk meminggirkan peran negara, dan kemudian digantikan oleh kekuatan yang dipercaya lebih sakti, yaitu pasar. Dengan berkembangnya neoliberalisme dan makin mengglobalnya perekonomian telah mengakibatkan peran negara semakin surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Dalam paham neoliberalisme ini, peran yang bisa dimainkan oleh masyarakat dan negara semakin menciut atau surut. Bahkan dapat dikatakan fungsinya telah dibonsai menjadi sekedar instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota masyarakat, perubahan-perubahan transnasional raksasa atau multinational corporation. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi ajaran neoliberalisme. Untuk meningkatkan efisiensi perusahaan bisnis negara, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Oleh sebab itu, bagi negara-negara yang mengadopsi ajaran neoliberalisme akan membawa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu semakin dikuranginya campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui program deregulasi dan debirokratisasi. Dampak pertama dari neoliberalisme adalah mengurangi atau meminimumkan intervensi pemerintah. Menurut neoliberalisme, semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan pendapat dari para pakar pendukung neoliberalisme seperti N.O. Krug, Bella Balasa, dan Jagdish Bhagwati. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu didesak untuk mengurangi campur tangan pemerintah dengan melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Indonesia dan beberapa negara berkembang merupakan negara yang agresif dalam menerapkan ajaran neoliberalisme untuk melakukan deregulasi dan debirokrasi tersebut. Kebijakan deregulasi yang disarankan oleh Bank Dunia dan IMF lebih banyak diterapkan dalam gerak modal dan uang, tidak dalam gerak buruh dan tenaga kerja. Proyek deregulasi yang dibuat oleh kaum neoliberalisme sesungguhnya lebih banyak berisi deregulasi pada jangkauan kekuasaan para pemilik modal dan aset finansial. Deregulasi seperti itu hanya memberikan hak istimewa dan kekuasaan yang sangat besar pada pemilik modal. Dengan bebasnya modal untuk keluar masuk suatu negara, para investor tidak lagi terikat pada berbagai aturan, seperti aturan lokasi produksi, sumber daya modal, teknologi produksi, partisipasi penduduk setempat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi ajaran neoliberalisme. Untuk meningkatkan efisiensi perusahaan bisnis negara, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.
Oleh sebab itu, bagi negara-negara yang mengadopsi ajaran neoliberalisme akan membawa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu semakin dikuranginya campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui program deregulasi dan debirokratisasi. Dampak pertama dari neoliberalisme adalah mengurangi atau meminimumkan intervensi pemerintah. Menurut neoliberalisme, semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan pendapat dari para pakar pendukung neoliberalisme seperti N.O. Krug, Bella Balasa, dan Jagdish Bhagwati. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu didesak untuk mengurangi campur tangan pemerintah dengan melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Indonesia dan beberapa negara berkembang merupakan negara yang agresif dalam menerapkan ajaran neoliberalisme untuk melakukan deregulasi dan debirokrasi tersebut. Kebijakan deregulasi yang disarankan oleh Bank Dunia dan IMF lebih banyak diterapkan dalam gerak modal dan uang, tidak dalam gerak buruh dan tenaga kerja. Proyek deregulasi yang dibuat oleh kaum neoliberalisme sesungguhnya lebih banyak berisi deregulasi pada jangkauan kekuasaan para pemilik modal dan aset finansial. Deregulasi seperti itu hanya memberikan hak istimewa dan kekuasaan yang sangat besar pada pemilik modal. Dengan bebasnya modal untuk keluar masuk suatu negara, para investor tidak lagi terikat pada berbagai aturan, seperti aturan lokasi produksi, sumber daya modal, teknologi produksi, partisipasi penduduk setempat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dihapuskannya atau dikuranginya program-program bantuan pemerintah atau sosial dan pajak. Dampak ketiga selain menganjurkan deregulasi, debirokratisasi, serta privatisasi adalah penghapusan program bantuan pemerintah. Aliran neoliberalisme juga menginginkan pemerintah untuk mengurangi program-program kesejahteraan yang dianggap sering menimbulkan inefisiensi dan mendistorsi pasar. Pakar ekonomi politik neoliberalisme tidak sepenuhnya keliru dalam mengkritik program-program kesejahteraan yang tidak efisien karena hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan orang malas berusaha mencari solusi atas masalahnya sendiri. Sedangkan uluran tangan pemerintah selalu tersedia ketika masalah ada di hadapan mereka. Hal tersebut yang dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga pada akhirnya ketergantungan akan melemahkan etos kerja. Dalam neoliberalisme, peran negara dikehendaki seminimal mungkin atau sekecil mungkin. Akan tetapi dalam era globalisasi saat ini, peran pemerintah justru semakin diperlukan sebagai regulator dan penyeimbang dalam kegiatan ekonomi negara. Dan pada masa saat ini, citra tentang pemerintah yang kuat dan efektif tidak lagi diukur dari kemampuan dalam melakukan intimidasi, melainkan pada kredibilitas dan kewibawaan pemerintah dalam membuat sekaligus menegakkan hukum dan aturan yang berkeadilan, memberantas korupsi, nepotisme, dan kolusi, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menegakkan demokratisasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia ekonomi dan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.